Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di The Grace Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 6 September 2024. Seperti biasa, kita akan mulai pembahasan dari segmen analisa pagi ini mulai dari kalender ekonomi. Overall, kondisi dari market saat ini lagi dalam posisi merah. Hanya ada sedikit altcoin yang hijau kebetulan. HNT atau Helium ya, dan juga TON ya. Jadi dua proyek ini ya salah dua yang lagi hijau dalam posisi sekarang, sementara sisanya altcoin lagi pada merah. Jadi untuk review sekilas, kemarin kita dapat beberapa data terkait dengan non-manufacturing PMI Amerika Serikat, di mana hasilnya semuanya positif ya untuk kenaikan dari dolar. Data jobless claim juga menunjukkan terjadi penurunan klaim pengangguran, teman-teman. Selain itu juga non-farm productivity dari Amerika Serikat juga mengalami peningkatan. Jadi bisa dibilang posisi dari perekonomian saat ini untuk Amerika Serikat tampaknya sedikit di atas dari forecast. Untuk perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data yang cukup penting. Ada data GDP dari Uni Eropa jam 4 sore. Kemudian ada data non-farm payroll dari Amerika Serikat akan dirilis jam setengah 8 malam ya. Lalu ada unemployment rate sama jam setengah 8 malam, dilanjutkan dengan beberapa member FOMC. Ada William dan juga Fed Waller yang akan speech masing-masing di jam 19.45 dan juga jam 10 malam. Ini waktunya berdasarkan waktu Indonesia Barat, teman-teman. Oke, itu beberapa rilis data yang akan kita temukan di hari Jumat. Ingat, biasanya hari Jumat ini biasanya penutupan, hari terakhir penutupan market saham Amerika Serikat dan juga forex. Tentu saja volatilitas biasa sangat tinggi. Bisa jadi ada banyak aksi taking profit, jadi tetap waspada di hari Jumat ini, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke beberapa berita, aku mau forward satu campaign, datangnya dari Hamster pre-market dari Get.io. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah sempat membeli hamster di pre-marketnya Get.io, teman-teman sekarang bisa staking aset hamster kalian. Periodenya itu dari 4 September sampai dengan 9 September. Nah, kalau teman-teman melakukan staking, teman-teman akan berpeluang mendapatkan TON ya, token TON. Jadi hadiah total yang bisa diperebutkan itu sekitar 1.200 TON. Total hamster yang sudah di staking di Get.io saat ini ada di 880.000 hamster. Jadi buat teman-teman yang sudah sempat beli hamster, teman-teman bisa langsung klik stake, kemudian teman-teman bisa langsung staking. Maksimal yang bisa teman-teman staking itu sebanyak-banyaknya, dan juga minimalnya itu sekitar 20 token hamster. Jadi token hamster ini sudah bisa teman-teman beli di pre-marketnya Get.io. Jadi kalau teman-teman sudah sempat beli, kemudian teman-teman jangan lupa untuk staking. Nanti teman-teman akan berpeluang mendapatkan hadiah full ton ya. Jadi hadiahnya terbatas, teman-teman. Ini jumlah APR-nya lumayan gede, sekitar 929%. Jadi peluang kalian buat dapetin ton ini gede banget sebenarnya. Tuh, jadi ya buruan yang memang sudah sempat beli ya, ini yang sudah sempat beli. Kalau yang mungkin pengen ya teman-teman bisa langsung beli token dari hamster ini di pre-marketnya Get.io itu, kemudian teman-teman staking. Jadi ada banyak sekali proyek-proyek yang juga baru listing di pre-market Get.io. Buat teman-teman yang takut ketinggalan, bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi untuk belajar dulu ya tentang pre-market, karena pre-market ini jujur aja high risk, teman-teman. Oke, kita akan lihat gimana sih kondisi dari beberapa hedge fund dalam posisi saat ini. Di perdagangan kemarin, laporan kemarin, ada beberapa hedge fund yang masih dalam proses arus keluar. Kalau kita lihat dari datanya menunjukkan masih terjadi tekanan, teman-teman. Setelah sekitar 5 hari terakhir ya, kita dapat selling pressure dari hedge fund ini, parah banget emang. Dilihat dari data lock on chain, kita bisa menemukan indikasi memang saat ini mayoritas pada aktif jualan. Kemarin aja kalau kita lihat dari data, sekitar 4.000 Bitcoin keluar dari Fidelity Custody Wallet.
Ya, ini terjadi 8 jam terakhir. Bisa dibilang ini adalah arus keluar yang lumayan signifikan. Teman-teman, Fidelity salah satu manajer investasi yang menawarkan Bitcoin ETF cukup besar juga, itu pun mengalami arus keluar yang bisa dibilang signifikan ya. Itu menurut data, kemudian jika kita melihat dari data research nih, ada dari Koinvestasi ya. Koinvestasi dia menerbitkan, bukan dia sih, dia melaporkan terbitan baru dari Jasper Demers Research Lead ya, jadi research lead dari Outlier Venture. Jadi ada salah satu pimpinan namanya Jasper. Ini dia datang dari Outlier Venture, itu mengumumkan sebuah penelitian baru tentang data research yang mereka lakukan. Jadi dia melihat bahwa pengaruh halving yang terjadi pada harga Bitcoin semakin berkurang sejak 2016. Sejak saat itu, reward block yang diterima oleh para miners itu semakin lama semakin kecil dan dianggap tidak lagi signifikan dalam pasar kripto yang kini telah matang dan juga terdiversifikasi. Adapun Demers menyoroti bahwa kinerja pasar kripto pasca halving tahun ini merupakan yang terburuk semenjak sejarah Bitcoin. Sejak 5 September, harga Bitcoin yang saat ini berkisar di kisaran 57.000 masih berada sekitar 10% di bawah dari harga halving terakhir, yaitu di kisaran all time high-nya yang kemarin ya, di 63.800. Pergerakan Bitcoin saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, teman-teman. Kalau kita berkaca pada fase bull run kemarin, Bitcoin itu dipengaruhi oleh faktor COVID. Bukan COVID-nya sih, tapi lebih tepatnya karena kebijakan dari bank sentral di berbagai negara yang melakukan quantitative easing. Ya, bank sentralnya mengurangi suku bunga, menurunkan suku bunga, kemudian dari pemerintahannya memberikan bantuan fiskal COVID. Ya kan ada banyak bantuan waktu itu. Orang-orang kelebihan dana nih, akibatnya mereka sempat untuk beli Bitcoin. Tapi yang terjadi pada halving kali ini itu cukup berbeda kondisi makroekonominya, di mana saat ini suku bunga tengah dalam posisi yang cukup tinggi. Itu. Jadi Bitcoin semakin sulit membuat menyentuh all time high yang baru karena likuiditas dari market yang semakin menurun. Jadi kurang lebih itu poin pentingnya. Kemudian ada Mark Cuban, salah satu investor besar juga, yang menilai kebijakan dari Kamala Harris tentang menaikkan pajak ya, menaikkan pajak itu dinilai bisa membunuh stock market. Ya, dia melihat, jadi Mark Cuban sendiri dalam wawancaranya di CNBC menilai cukup skeptis dengan kebijakan yang akan diambil oleh Kamala Harris ke depan. Ya, tentu saja karena Mark Cuban ini salah satu investor yang juga open, terbuka terhadap kripto. Meskipun dia bukan seorang investor murni di kripto ya. Itu. Jadi menaikkan pajak dari sebelumnya 22,5% kalau nggak salah ya, itu dinaikkan menjadi 25%, itu dinilai sangat-sangat memberatkan. Sangat-sangat memberatkan usaha, teman-teman, apalagi yang startup ya. Kegedean pajaknya. Lalu ada peringatan bahwa SEC dan CFTC dan juga regulator lainnya mengakhiri tahun fiskal mereka pada tanggal 30 September. Ini merupakan hal yang wajar pada bulan September untuk melihat serangkaian tindakan penegakan hukum yang mereka lakukan. Oh, jadi dari Jack Chervinsky, ini adalah seorang founder dari Fund DeFi dan juga mantan di blockchain Assist dan juga Compound Finance. Dia menilai bahwa kondisi saat ini yang dilakukan oleh SEC dan juga CFTC itu lagi gencar-gencarnya memang menyoroti beberapa proyek. Ini disebabkan karena mereka akan mengakhiri tahun fiskal mereka di tanggal 30 September. Jadi bisa dibilang mereka lagi gencar untuk menyelesaikan beberapa tindakan kasus. Kayak saat ini SEC sedang menargetkan Kraken, Uniswap. Kemarin ya kasusnya Uniswap.
dan juga mungkin Robinhood juga, teman-teman. Ini Robinhood dinyatakan sudah siap untuk membayar sekitar 3,9 juta US dollar disebabkan karena dia memperdagangkan aset-aset yang tidak terdaftar di SEC. Parah banget SEC memang masih aktif dalam hal menyerang banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang kripto. Lalu dilihat dari data Google Trend, saat ini pencarian pada Bitcoin di tahun ini berada di level-level terendahnya ya. Jadi hal ini terjadi juga di tahun 2018 kemarin, di mana Bitcoin tidak lagi diminati, tidak lagi menjadi trending topic di Google Trend. Berarti minat dari para investor saat ini untuk membicarakan tentang Bitcoin cenderung turun. Dilihat dari data yang cukup aktif, itu ada El Salvador, Nigeria, Netherlands atau Belanda, terus juga ada Austria dan juga Switzerland. Itu yang paling aktif membicarakan dan juga mencari pencarian tentang Bitcoin. Lalu ada sedikit berita politik datangnya dari Donald Trump ya. Elon Musk baru saja ditunjuk sebagai Donald Trump Department of Governance Efficiency Commission atau yang disingkat DOGE. Ya, baru saja dibentuk dan tujuan daripada dibentuknya komisi tersebut adalah menunjuk Elon Musk sebagai pimpinan. Ya, karena Elon Musk sendiri cukup vokal membicarakan tentang kripto dan dinilai oleh Donald Trump si Elon Musk ini cukup kompeten dalam hal menentukan visi yang jelas terhadap aset-aset kripto yang bakalan berpeluang untuk diintegrasikan ke dalam urusan pemerintahan bila mana nanti si Donald Trump ini terpilih. Waduh, jadi ini udah bentuk komisi dan semoga dengan terpilihnya Donald Trump ini kedepannya ya menjadi presiden Amerika Serikat bisa membawa angin segar untuk altcoin yang saat ini sedang tertekan karena BTC dominance-nya terus mengalami peningkatan. Oke, ini berita yang bagus sebenarnya untuk altcoin. Let's say ya kalau si Trump kepilih nanti. Jadi saya rasa momentum kalau teman-teman tanya kapan sih altcoin bisa naik? Ya momentumnya jika Donald Trump terpilih. Kalau enggak ya siap-siap kripto bisa crash parah. Ya karena dari Kamala Harris sendiri cenderung tidak pro terhadap kripto ya. Bahkan mereka pengen untuk menaikkan pajak. Kan itu parah banget. Oke, lalu gimana nih kondisi dari pergerakan market? Jadi overall structure dari Bitcoin kalau kita lihat dari time frame daily masih menurun. Ya kita bisa bilang masih menurun lah di time frame 4 jam apalagi jelas banget terjadi penurunan. Di perdagangan kemarin juga Bitcoin mengalami volatilitas yang lumayan. Aku perhatikan sebelum jam 8 malam kemarin Bitcoin udah rally naik ke 58.000 teman-teman. Ini mungkin bikin banyak dari kalian yang antusias ya. Wah, ini Bitcoin mulai naik nih. Tahu-tahu Bitcoin dibanting bandar lagi, drop lagi, turun sampai 56.000. Jadi overall structure dari market di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin masih dalam sebuah descending channel. Ya, pergerakannya rapi banget, turun. Kemarin BTC dominance agak sedikit koreksi, altcoin kemarin koreksi parah lagi, teman-teman. Jadi ya waktunya buat koreksi ya. Dan jika kita lihat juga dari pola pergerakan Bitcoin, sebenarnya saat ini Bitcoin lagi berada di level-level support kisaran 56.000. Jika di level ini Bitcoin mampu bertahan, maka akan ada potensi untuk kenaikan jangka pendek untuk Bitcoin, teman-teman. Tapi kita masih harus tetap waspada sih, karena overall structure dari market ini masih sebenarnya downtrend dalam jangka waktu 4 jam atau time frame 4 jam. Di time frame weekly negatif, time frame 1 hari ya kita belum dapat closing time frame 1 harinya sih. Cuma kalau nanti Bitcoin seandainya nih dapat buyer yang masuk, ada kenaikan, ini bisa jadi potensi bagus sih untuk Bitcoin bisa recover jangka pendek. Cuman untuk saat ini ya bayang-bayangnya masih bearish, teman-teman, masih dalam tekanan jual. Volume transaksi meningkat, smart money kosong. Kemarin yang naik itu gold.
mengalami rally ke 0,79%. Ya, sementara dari S&P 500 kemarin negatif, Bitcoin negatif. Ya, apalagi altcoin mayoritas pada negatif juga. Gitu aja buat pembahasan kali ini, nggak terlalu gimana-gimana buat market ya. Market masih koreksi, jadi waspada aja bagi teman-teman yang mau serok barang level 56.000. Menurut saya oke, tapi masih ada potensi untuk koreksi lanjutan. Jadi ya kurang-kurangin lah FOMO-nya. Kita juga sempat spill ya bahwa level support kuat saat ini untuk Bitcoin itu ada di Fibonacci 61,8, diambil dari menarik garis dari swing high ke swing low yang ada di bottom Bitcoin di 2022, dan level tersebut adalah di kisaran 51.300-an something. Kita masih mewaspadai akan penurunan Bitcoin ke level tersebut. Jadi kalau teman-teman pengen agresif buat buy, saya rasa tunggu Bitcoin di level tersebut. Kalau di level sekarang ya bisa sih cicil-cicil DCA secara perlahan teman-teman. Sembari kita juga belum tahu di mana bottom lain daripada Bitcoin. Oke, sekian aja pembahasan kali ini. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen sharing, berbagi informasi, teman-teman bisa sharing di komunitas Telegram kita di sini ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja, akhir kata saya Andre. Makasih.